Negeri Saba, negeri penyembah matahari yang hancur karena seekor tikus. Negeri Saba merupakan sebuah negeri yang terletak di Yaman untuk saat ini. Negeri ini telah ada sejak tahun 1300 sebelum Masehi. Negeri Saba sendiri diambil dari nama seorang laki-laki yang memiliki 10 orang anak dari bangsa Arab. Ini dijelaskan dalam salah satu hadis Abu Dawud nomor 3988 dan Tirmizi nomor 3222. Saba, nama yang diambil untuk sebutan negeri Saba, merupakan sebutan lain dari Abdu Asyisham, pemilik 10 anak yang menetap 6 di Yaman dan 4 di wilayah Syam. Saba mulai berdiri pada era dinasti Mu'inah dengan dipimpin oleh seorang raja yang dijuluki dengan sebutan Mukrib Saba dengan Sarwah sebagai ibu kotanya. Namun kemudian ibu kota Sarwah bergeser menjadi Ma'rib. Pada era inilah bendungan Ma'rib mulai dibangun dan kelak bendungan ini akan membuat negeri Saba sangat makmur. Dalam riwayat disebutkan negeri Saba adalah negeri yang makmur dengan kontur tanah yang subur sehingga bisa menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran dengan kualitas tinggi. Dengan tingkat ekonomi yang disokong kekayaan alam yang melimpah ruah, negeri Saba banyak diminati orang, hingga banyak orang berbondong-bondong untuk datang dan menetap di negeri ini. Penyebab dari suburnya tanah di negeri Saba adalah karena adanya bendungan Makrib yang memasok sistem pengairan di negeri ini. Bendungan Makrib memiliki panjang 620 meter dengan lebar dan tinggi masing-masing 60 meter dan 16 meter. Bendungan ini sendiri menurut sejarah dibangun oleh Raja Saba bin Yasjub. Dalam sejarah lain disebutkan bendungan ini dibangun atas prakarsa Ratu Bilqis yang berinisiatif membangun bendungan ini sebagai akibat banyaknya rakyat yang bertikai di negeri Saba karena perebutan sumber air. Rakyat negeri Saba merupakan para penyembah matahari dan bintang pada kurun waktu tertentu hingga kemudian mengikuti ajaran Ratu Bilqis setelah sang ratu masuk Islam, setelah Nabi Sulaiman berhasil menyebarkan Islam di negeri ini. Namun seiring waktu berjalan, rakyat negeri Saba kembali harus menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika harus kembali ke ajaran nenek moyang mereka yang menyembah matahari dan bintang-bintang. Allah kemudian mengutus para nabinya setelah Nabi Sulaiman untuk kembali mentauhidkan rakyat negeri Saba. Akan tetapi mereka tetap bertahan dengan agama nenek moyang mereka. Allah kemudian murka, maka dibinasakanlah rakyat negeri Saba dengan banjir besar yang menghancurkan negeri ini. Allah mencatat kehancuran negeri Saba dalam Quran surat Saba ayat ke-16. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir Al-Arim. Banjir yang menerjang negeri Saba sendiri karena jebolnya bendungan Ma'rib, hingga air bendungannya meluluh lantahkan negeri ini bersama rakyatnya. Ini merupakan azab Allah atas rakyat negeri Saba yang tak mau kembali beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, jebolnya bendungan disebabkan oleh ulah seekor tikus. Dalam sejarah lain disebutkan, bendungan ini jebol akibat dari peperangan. Wallahu alam. Bendungan ini hancur sekitar tahun 542 Masehi. Sejak saat itu rakyat negeri Saba yang masih selamat hidup dengan segala kesulitan. Tanah yang tak lagi subur ditambah tanaman buah dan sayur yang tak lagi memberikan hasil. Negeri Saba pada akhirnya menjadi negeri yang tandus dan miskin. Sebagai balasan Allah atas kembali ingkarnya mereka dari tauhid Allah.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. Quran Surat Saba ayat 19. Negeri Saba diabadikan namanya dalam salah satu surat di dalam Al-Quran sebagai pengingat bagi orang-orang yang hidup setelahnya.